Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku, ketika kita bisa tetap dermawan, walaupun kita hanya memiliki sedikit, itu yang luar biasa. Karena kalau kita dermawan pada saat kita berkelimpahan, pada saat kita berkelebihan, dan kita sudah memenuhi standar hidup melampaui kebutuhan, dan sebagiannya kita bagikan pada orang lain, sebetulnya itu adalah biasa. Saya pernah mengalami satu kondisi di mana banyak sekali orang yang datang kepada saya justru di saat itu saya memiliki sedikit. Dan saya mengingatkan pada diri saya, inilah sebetulnya kesempatan untuk menjadi orang hebat, tetap memberi walaupun kita punya sedikit. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Beliau ketika meminum susu tidak langsung meminum susu yang ada disediakan dalam gelas itu. Dan beliau selalu memikirkan apakah ada tetangga yang belum minum. Padahal sebenarnya yang beliau miliki pun cuma 1 gelas susu. Dan selalu dibagikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Disitulah sebetulnya kedermawanan yang luar biasa. Ketika kita bisa berkata benar di depan orang yang lemah, sebetulnya itu biasa. Tapi kalau kita bisa berkata benar di hadapan para penguasa yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, dan kita tetap berkata benar walaupun dengan intimidasi yang sangat luar biasa, itulah sebetulnya yang hebat. Ketika kita tidak melakukan maksiat di depan orang karena banyak yang melihat, itu juga sebetulnya biasa. Tapi ketika kita tidak melakukan maksiat, justru pada saat tidak ada yang melihat kita, itu yang luar biasa. Banyak sekolah-sekolah yang menerima siswa yang pandai-pandai, lalu nilai EBTANAS murninya, standarnya sekian, dan kemudian membanggakan diri, sekolah saya hebat. Karena apa? Karena hampir semua dari sekolah saya sekian persen diterima di perguruan tinggi yang hebat. Padahal sebenarnya awalnya sudah melakukan klasifikasi. Siswa yang boleh diterima di sekolah itu hanya yang standar tertentu, artinya yang pintar-pintar saja. Menurut saya sekolah itu tidak hebat. Sekolah yang hebat itu sekolah yang bisa menerima semua siswa, siapapun apa adanya. Dan dia mendidik siswa itu menjadi hebat. Itulah sebenarnya orang hebat, itulah sekolah yang hebat. Jadi banyak sebenarnya klaim-klaim yang menyatakan diri saya hebat, padahal sebetulnya tidak ada ukuran yang bisa menyatakan bahwa saya sudah hebat. Seorang guru yang menghukum siswanya karena nakal, dan dia tidak bisa mengubah siswa yang nakal menjadi siswa yang baik. Menurut saya, hukuman yang diberikan guru itu membuktikan bahwa gurunya tidak hebat. Dan guru yang hebat pasti tidak akan pernah menghukum. Karena apa? Karena guru yang hebat justru menjadikan siswa yang nakal sebagai gurunya, sebagai tantangan di dalam proses belajarnya. Lalu dia memiliki semangat untuk mengubah bagaimana siswa yang nakal ini menjadi hebat di hadapan saya. Dan ketika dia bisa menghebatkan siswa yang nakal menjadi luar biasa, itulah guru yang hebat. Jadi guru yang hebat bukan guru yang bisa memasukkan siswa-siswa pandai ke perguruan tinggi yang top, bukan itu sebetulnya. Ketika kita bisa baik sama orang yang baik, tidak hebat tentu saja. Menjadi sangat hebat saat kita bisa baik sama orang-orang yang menyakiti kita, menghancurkan kita, memfitnah kita, menyakiti kita, bahkan mungkin pernah menipu kita. Tapi kita tetap baik sama mereka. Itulah sebetulnya orang hebat. Ketika kita bisa sabar sama orang-orang yang tidak sabar, itulah hebat. Kalau kita sabar sama orang-orang yang sabar, terus apa hebatnya? Nah, banyak di semesta ini kalau ditanya, kamu mau nggak jadi orang hebat? Tetapi banyak yang tidak mau dihebatkan lewat proses yang bisa menghebatkan dia. Untuk menjadi orang hebat, sebetulnya kita harus bisa melawan kontradiksi dalam kehidupan ini. Untuk menjadi orang hebat, kita harus bisa menggunakan seluruh potensi yang ada pada diri kita untuk melawan semua yang kita tidak suka. Ternyata Allah punya pola yang sangat hebat di semesta ini. Dia selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Pertanyaannya sekarang, maukah kita menjadi orang hebat? Kalau kita mau jadi orang hebat, tentu saja syaratnya kita harus bisa melawan semua kontradiksi. Seperti ikan salmon.
ya, hebat sekali ya, hebat sekali. Karena ikan salmon itu ya, dia beranak cucu di sebuah muara ya, atau di sebuah danau. Dan setelah dia itu melahirkan anak-anaknya disuruh pergi ke lautan yang luas, belajar untuk berenang dalam ombak yang kuat. Dan setelah selesai, dia melalui proses pembelajaran di laut yang dahsyat dengan ombak yang sangat kuat. Mereka tidak mau mati di situ. Mereka pulang kampung dengan cara melawan arus. Dan setelah mereka berhasil melawan arus dan sampai di tempat awalnya saat dia dilahirkan, dan hebatnya dia tahu di mana dia dilahirkan, dan kemudian dia mati di situ. Luar biasa ya. Jadi kalau manusia tidak tahu jejak awal untuk mengakhiri kehidupannya, sebenarnya manusia tidak akan pernah bisa pulang ke tempat asalnya. Banyak manusia yang tidak bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam kehidupannya. Karena apa? Masih menolak kehidupan. Masih menolak segala kontradiksi. Padahal kalau ditanya, mau nggak kamu jadi orang hebat? Pasti semua orang mengatakan, saya ingin hebat. Tetapi semesta punya cara sendiri untuk menghebatkan orang-orang yang hebat. Dan orang hebat hanya dihebatkan dalam kontradiksi. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sadar dengan itu, sebetulnya semua kontradiksi yang disediakan semesta, kuncinya cuma satu. Itu jembatan untuk membuat kita menjadi semakin hebat. Mulai sekarang, mari kita lihat semua tantangan yang akan menghebatkan kita sebagai jalur yang sangat luar biasa, bypass, jalan tol yang luar biasa, yang akan menghebatkan kita. Oleh karena itu, bersediakah kita menjadi orang hebat? Maka satu-satunya cara, kita harus bisa melawan semua kontradiksi. Kalau kita bisa melawan semua kontradiksi itu, maka tak terasa, kok saya bisa? Kok saya mampu? Ternyata sebetulnya kita memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yang tidak diperkirakan oleh diri kita bahkan sebelumnya. Kita memiliki kemampuan yang tidak diperkirakan banyak orang sebelumnya. Ternyata kemampuan kita sebetulnya tanpa batas, selama kita mau untuk menjadi orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.